dalam ibadah online Bibi Cabang 20 Medan. Ya, kita bersyukur selama 1 tahun ini Tuhan menyertai Bibi Cabang 20 sehingga kita tetap eksis di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita berikutnya, ibadah kita berikutnya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh hadir kembali mengikuti ibadah Bibi Cabang 20 Medan. Tuhan berkati agar setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, kami boleh serius, kami boleh duduk yang baik, kami boleh konsentrasi, fokus pada saat ibadah berlangsung, dan berkati sinyal yang kami pakai agar sinyal yang kami pakai juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, hari ini ada yang berbeda. Apa itu? Ya, setiap anggota, para NCO mungkin tidak menyadari kalau ini adalah minggu kedua di bulan Mei, yaitu hari ulang tahun Bibi Cabang 20 Medan. Selamat ulang tahun untuk kita semua anggota Bibi Cabang 20 Medan. Dan tentunya kita juga merayakan hari orang tua hari ini, khususnya hari ibu. Nah, kita merayakan hari ibu di minggu kedua bulan Mei. Ini hari ibu secara internasional ya, bukan hari ibu nasional. Nah, jadi kalau yang bertanya-tanya, loh kok sudah merayakan hari ibu? Nah, kita merayakan secara internasional. Oke, nah kita akan melanjutkan ibadah kita dengan pujian kita dengan Tuhan. Kita bersyukur 1 tahun ini Bibi Cabang 20 boleh berjalan dengan baik. Kita masih tetap boleh eksis di masa pandemi ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena kita selalu mau berjalan bersama Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan. mendidik dan membimbing kita
kita tidak bisa membalas seperti kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala pengorbanan Tuhan harus rela mati di atas kayu salib, tapi kita tidak bisa membalasnya. Begitu juga dengan kasih seorang ibu. Dengan apa kita akan membalasnya? Hanya dengan menjadi anak yang baik, yang berguna untuk orang tua kita, keluarga kita. Bahkan kita mau menyerahkan hidup kita untuk mencintai Tuhan. Seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Dengan apa akan dibalas? Biarlah kita boleh belajar bersyukur melalui pujian ini. Kau adalah Allah yang setia, Bapa.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Oke, perkenalkan saya Dosma Manurung yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kami bersyukur Bapa atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Saya membacakannya kepada kita semuanya. Amsal 15 ayat 31 sampai 33. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini ialah disiplin, ya. Disiplin. Kalau berbicara tentang disiplin, saya mau tanya dulu kepada adik-adik semuanya, apa itu disiplin? Boleh dijawab ya dalam hati masing-masing, apa itu disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya patuh terhadap tata tertib. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, disiplin ini memerlukan yang namanya komitmen dan mau menjalani proses. Jadi kalau kita mau mencapai yang mau kita gapai, kita harus disiplin. Nah, bagaimana caranya disiplin ya? Ya kita harus komitmen dan mau menjalani proses. Jadi ada proses ketika kita mau menyelesaikan apa yang ingin kita tuju. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada adik-adik semuanya, ketika kita disiplin, disiplin akan membawa banyak dampak yang baik buat diri kita. Ya, ada banyak dampak baik yang akan kita terima kalau kita disiplin. Apa aja? Ya, kita akan semakin pintar melatih keterampilan, kita bertanggung jawab, kita bisa melatih kemampuan belajar kita memiliki tujuan hidup, bahkan kita juga tidak akan takut gagal. Karena apa? Karena kita tahu ada prosesnya, karena kita disiplin, ya. Jadi banyak dampak yang baik kita terima ketika kita disiplin, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini juga kita memiliki teladan yang baik tentang disiplin. Siapa itu? Yaitu Yesus. Yesus adalah teladan yang baik. Yesus memberikan contoh tentang disiplin, ya, melalui dirinya, dan Yesus juga mengajarkan disiplin kepada murid-muridnya, yaitu Yesus memberikan contoh bagaimana menggunakan waktu, bagaimana menggunakan uang, bagaimana berdoa dengan tekun, ya. Yesus adalah model yang ideal dalam disiplin, ya. Kita boleh meniru, mencontoh, meneladani Yesus. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah adik-adik, sudahkah kita disiplin? Ya, boleh dijawab dalam hati masing-masing. Oh, saya udah disiplin belum ya? Saya belum disiplin dalam hal ini. Nah, boleh dikoreksi dirinya. Disiplin apa yang belum kamu bisa lakukan, ya? Nah, dari sini kita mau belajar dari 3 ayat ini. Nah, saya mau mengajarkan dari ayat yang ke-31. Saya bacakan kepada kita ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, dari ayat ini diajarkan bahwa telinga yang mau menerima teguran secara otomatis mengasihi orang yang memberi teguran tersebut. Nah, artinya adik-adik yang dikasihi Tuhan,
teguran yang dimaksud di ayat ini adalah teguran yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, ya. Nah, saya mau tanya dulu kepada adik-adik. Siapa di antara kita ketika ditegur ngambek? Ketika ditegur marah? Ya, ketika ditegur langsung tidak mau lagi menyapa, tidak mau lagi berteman. Siapa? Nah, ingatlah adik-adik bahwa teguran itu tidak pernah membuat kita semakin buruk, ya. Tetapi teguran itu membuat kita membuka mata. Oh, ternyata saya salah. Oh, ternyata kemarin yang saya lakukan itu tidak benar. Ya, jadi diingat. Ayat yang selanjutnya saya bacakan, Amsal 15 ayat 32, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Nah, jadi kita harus tahu, orang yang mengabaikan didikan adalah orang bodoh. Ingat ya. Jadi orang-orang yang di Israel pada waktu itu, mereka tidak mau mendengarkan didikan. Mereka tidak mau memperhatikan didikan, malah mereka menentang, bahkan dari Allah sekalipun, ya. Mereka melawan didikan melalui perbuatan mereka. Nah, adik-adik, didikan sebenarnya dirancang untuk memupuk akal sehat. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu mereka mengabaikan, mereka menyalahgunakan, bahkan mereka membiarkan didikan, ya, sehingga mereka mendapatkan kesia-siaan, ya. Itu yang mereka terima. Ada konsekuensinya ketika mereka membiarkan didikan, ya. Ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Sama juga dengan kita. Ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak rajin belajar, tidak mendengarkan apa kata guru, ada konsekuensi yang akan kita terima, ya. Kalau kita tidak rajin belajar, ya secara ilmu kita akan bodoh, tidak mengerti apa-apa, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sampai kita mendapatkan kesia-siaan, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, karena mereka tidak mau mendengarkan didikan, karena mereka mengabaikan didikan, ya. Nah, ayat yang selanjutnya, Amsal 15 ayat 33, saya bacakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan, ya. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada nasihat yang paling bijaksana. Jadi kita juga dari sini kita diajari supaya kita rendah hati kepada sesama. Ada juga tokoh Alkitab yang mengajarkan disiplin tentang doa. Siapa itu? Ada yang tahu? Daniel adalah tokoh Alkitab yang tidak pernah kompromi dengan sistem duniawi, ya. Jadi sekalipun dia diperhadapkan dengan pilihan yang sakit dan penderitaan yang bertubi-tubi, tetapi Daniel bisa menghadapi hidup dengan benar, ya. Kenapa Daniel bisa hidup dalam kebenaran? Padahal dia menghadapi kehidupan yang sakit. Dia mendapatkan penderitaan. Kenapa? Adik-adik bisa buka dari Daniel 5 ayat 12, ya. Karena ia memiliki disiplin rohani yang baik. Dia nggak takut, dia percaya ada Tuhan, ya. Disiplin rohani itu maksudnya apa ya, Kak, ya? Disiplin rohani itu artinya rajin baca firman Tuhan, saat teduh, berdoa. Nah, itu akan membentuk karakter. Ya. Saya mau tanya dulu kepada adik-adik semuanya. Siapa di sini yang malas berdoa? Doa saat teduh, baca firman Tuhan. Siapa? Nah, mulai saat ini mari memulai. Karena apa? Karena itu membentuk karakter kita, ya adik-adik ya. Nah, ada pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya memiliki disiplin?
Di awal tadi kakak sudah katakan bagaimana caranya supaya kita disiplin. Ada 2 tadi. Komitmen dan mau menjalani proses. Ketika kita komitmen, berarti kita mengarahkan diri kita kepada tujuan hidup, ya. Dan yang kedua, menjalani proses. Ketika kita jalani proses, artinya kita nggak boleh berhenti. Kita harus melakukan proses, step demi step harus kita lalui dengan mengandalkan Tuhan, ya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita disiplin, banyak hal yang kita terima. Ya, disiplin secara positif ya. Disiplin mendengarkan firman Tuhan, disiplin belajar, disiplin tata tertib yang udah dilakukan di sekolah, ya, di rumah. Banyak hal yang akan kita terima. Yang pertama, dari Amsal 15 ayat 31 sampai 32, kita akan semakin bijaksana. Ya. Ingat adik-adik, orang-orang yang mengabaikan didikan berarti dia membuang dirinya sendiri. Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengar teguran berarti dia berakal budi. Jadi kita juga di sini diajarkan supaya kita rendah hati, mau menerima koreksi. Jadi kalau kita dikoreksi, kita ditegur sama orang, ya, siapapun yang menegur kita, jangan kita marah, jangan kita kecewa, jangan kita kesal. Karena apa? Karena teguran itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi karena koreksi membuat kita semakin mengembangkan diri kita, semakin mengerti, oh iya ya, kemarin saya salah ternyata. Untung diingatkan, untung ditegur, ya. Jadi dengan kita disiplin, kita semakin bijaksana mengambil keputusan. Dengan kita disiplin, kita juga akan semakin bijaksana mengatur waktu bermain, belajar, dan segala hal yang berbaur dengan positif, ya. Jadi kita akan semakin bijaksana mengatur hal-hal yang kita lalui dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita disiplin, hal yang akan kita terima ialah kita juga akan takut akan Tuhan di Amsal 15 ayat 33. Kalau kita disiplin secara rohani, yang tadi saya sebutkan, disiplin rajin berdoa, baca Alkitab, kita juga akan semakin takut akan Tuhan, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan akan mendatangkan hikmat. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita perbaiki kesalahan kita. Kalau kita memiliki kesalahan secara rohani dengan Tuhan, kalau kita masih bolong-bolong berdoanya, malas datang ke gereja, masih marah sama Tuhan, atau apapun itu yang berbaur tentang rohani, mari dibersihkan. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita disiplin datang sama Tuhan, meminta sama Tuhan, maka secara otomatis kita juga akan takut akan Tuhan. Karena di Amsal 3 ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, artinya pengertian takut akan Tuhan artinya kita nggak boleh nganggap diri kita itu bijak, ya, nggak boleh. Tetapi kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Menjauhi kejahatan berarti taat akan perintahnya. Taat akan perintahnya apa ya? Ya seperti kita berdoa, kita menjauhi larangan-larangannya. Larangannya itu apa-apa aja ya? Ya dosa. Adik-adik sudah tahu lah ya apa itu dosa. Ya, jadi dari sini kita diajarkan. Ketika kita disiplin, banyak hal yang akan kita terima. Dari ayat ini kita diajarkan, kita akan semakin bijaksana dan semakin takut akan Tuhan, ya. Ingat adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar disiplin karena banyak hal yang kita terima, ya. Dan kita juga harus menjadi terang, harus menjadi teladan. Karena apa? Karena kita
adalah anak-anaknya Tuhan yang harus memberikan hal-hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang di sekitar kita melihat ada Kristus dalam diri kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun adik-adik masih kecil, tapi itu tidak mempengaruhi, ya. Jadi kita juga bisa menjadi teladan, baik teladan di rumah, teladan di sekolah, gereja. Kita bisa menjadi teladan melalui apa? Melalui perbuatan kita. Ingat, ketika kita dinasehati, ditegur, jangan membangkang, jangan marah, ya. Nah, jadi dengan kita disiplin, kita akan semakin bijaksana, ya. Dengan kita disiplin secara rohani, kita juga secara otomatis akan takut akan Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan bagaimana caranya disiplin. Kita harus komitmen, ya. Dan kita juga harus mau menjalani proses. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami tentang disiplin. Ketika kami disiplin kepada Tuhan, banyak hal yang akan kami terima. Kami semakin bijaksana, bahkan kami akan mengerti mana yang baik dan tidak baik, bahkan kami juga akan semakin takut akan Tuhan. Bapa, kami tahu untuk disiplin itu susah, tapi kami percaya kami bisa melaluinya ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.